BTTH Season 5 Episode 119 Part 1. Setelah Xiao Yan selesai mengekstrak aura spiritual dari plat tembaga kuno dalam beberapa waktu, Ye Zong pun mengajak Soyan untuk kembali ke pusat kota Pil karena hari ini pengujian 5 klan besar akan dilaksanakan. Kelompok Soyan mengikuti Ye Zong ke tempat pengujian yang sangat megah di mana ketika kelompok Ye Zong memasuki tempat ini mereka langsung dihujani dengan tatapan mengejek, karena hampir semua orang di sana tahu jika kali ini adalah kesempatan terakhir bagi klan Ye untuk tetap berada di jajaran 5 klan besar wilayah Pil. Meskipun begitu Ye Zong sama sekali tidak ambil pikir karena entah kenapa dia merasa bisa mempercayakan permasalahan klannya di tangan Soyan. Dengan begitu yakin Ye Zong menunjukkan kursi di depan yang seharusnya diisi oleh 5 klan besar namun saat ini hanya diisi oleh 3 klan yaitu klan Dan, klan Bai, dan klan Qiyu. Mata Soyan mengedar ke kursi-kursi klan besar ketika melihat sosok cantik di antara kelompok dari klan Dan yang dia tabrak beberapa hari yang lalu. Di samping gadis cantik itu ada seorang pemuda tampan mengenakan pakaian biru dan memasang wajah lembut, di mana ketika melihat Ye Zong langsung menunjukkan raut tertekan ketika merasakan jika pemuda bernama Dan Xuan ini adalah generasi muda paling jenius di klan Dan. Dan jika dia berpartisipasi kali ini Dan Xuan hampir dapat dipastikan berada di peringkat 3 besar, tidak hanya Dan Xuan, seperti yang sudah Ye Zong perkirakan klan Bai juga mengirim generasi muda paling jeniusnya yaitu Bai Ying di mana kedua penantang itu sama-sama berada di tingkat 7 menengah, yang tentunya akan menjadi lawan berat bagi Xiao Yan. Sementara itu untuk klan Cao Ye Zong masih belum tahu siapa yang dikirim karena klan mereka memiliki 3 generasi muda jenius yaitu Cao Dan yang menjadi pemuda paling lemah, di atasnya ada Cao Dao, yang paling jenius adalah sang penyihir Cao Ying. Mengirimkan Cao Ying mungkin akan terlalu berlebihan bagi klan Cao sehingga Ye Zong berpikir kemungkinan klan Cao akan mengirimkan Cao Xiu. Nah tepat ketika Ye Zong ngerumpi nyantai sama Soyan, itulah teriakan yang nyaring dan jelas terdengar dari luar aula mengabarkan klan Cao telah tiba, di mana kemunculan klan Cao ini langsung menimbulkan huru-hara ketika sesosok perempuan cantik dan anggun masuk ke dalam aula, di mana sosok cantik dan anggun itu memang tidak lain dan tidak bukan adalah sang penyihir Cao Ying. Nama Cao Ying adalah sesuatu yang sudah didengar oleh hampir semua alkemis di wilayah Pil bahkan dataran tengah. Karena jenius terhebat di klan Cao itu disebut-sebut sebagai salah satu penerus potensial masa depan untuk kepala Menara Pil, bagaimanapun Menara Pil adalah tempat suci di hati semua alkemis di benua Doqi dan kepala menara adalah seseorang yang dianggap sebagai pemimpin spiritual seluruh alkemis di benua. Dengan reputasi Menara Pil, kepala menara bisa membuat ratusan elit Douzun bertarung untuknya dengan sukarela. Cao Ying merupakan jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan klan selama puluhan generasi bahkan sampai-sampai diangkat secara pribadi untuk menjadi murid salah satu dari 3 kepala menara Pil yaitu Xuan Kongzi. Cahaya menyilaukan di atas kepala wanita ini yang penuh dengan prestasi luar biasa sudah cukup untuk membuat semua orang di aula mengaguminya. Senyum mempesona muncul di wajah Cao Ying saat dia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan sebelum akhirnya berjalan ke kursi klan Cao diikuti oleh beberapa anggota keluarganya termasuk Cao Dan. Tidak hanya Cao Dan ada satu lagi generasi muda yang mengikuti langkah Cao Ying, di mana menurut perkiraan Soyan seharusnya pemuda itu adalah jenius kedua klan Cao alias Cao Xiu. Cao Ying memimpin klan berjalan ke tempat duduk mereka sebelum kemudian melayangkan sapaan kepada gadis pemalu klan Dan yang ternyata bernama Dan Chen. Cao Ying tertawa kecil sambil menebak jika kedatangan Dan Chen sepertinya ditunjukkan untuk mempersiapkan pertemuan Pil, dan dari perkataannya sepertinya Cao Ying mengetahui jika kemampuan gadis pemalu itu bukanlah sesuatu yang remeh-temeh. Dan Chen diam saja mendengar nada dingin dan sombong yang tersembunyi di balik perkataan Cao Ying sebelum kemudian Dan Xuan menginterupsi suasana dan mengatakan jika sepertinya spot pemenang pertemuan Pil sudah pasti jatuh ke tangan Cao Ying. Cao Ying hanya terkekeh pelan mendengar ungkapan Dan Xuan sebelum kemudian terganggu oleh interaksi antara Cao Dan Soyan di kursi klan Ye yang awalnya sama sekali tidak menarik perhatiannya.
rasa dingin melintas di wajah Chao dan saat dia melihat Soyan datang untuk mewakili klan Ye namun harus menahan diri setelah Cao Xiu mengingatkannya untuk tidak membuat keributan. Cao Xiu kemudian menatap Soyan sambil berkata jika dia sudah mendengar banyak hal tentang Soyan dari Chao dan meminta Soyan untuk bersemangat karena meskipun dia memiliki level alkemis yang cukup tinggi, masih merupakan hal sulit baginya untuk menyelamatkan klan Ye selama ada Cao Ying di sisi mereka. Chao dan melangkahkan kakinya ke kursi klan Chao sambil ngomel-ngomel kepada abangnya. Cao Xiu meminta jenius kedua klan Chao itu membalaskan dendamnya kepada Soyan dengan mencegah pemuda itu untuk menempati peringkat 3 besar. Meskipun demikian Cao Xiu memang mampu menangkap jika Soyan bukanlah orang biasa dan dengan kemampuannya sangat besar potensi bagi pemuda itu untuk benar-benar menempati peringkat 3 teratas dalam pengujian 5 klan besar kali ini. Yang membuat Chao dan menjadi semakin kesal adalah bukan hanya Cao Xiu yang memuji Soyan namun Cao Ying juga ikut memuji dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa atas penilaian yang diberikan oleh jenius pertama klan seperti sang penyihir. Baru setelah klan Chao masuk ke dalam tanah terbuka muncullah seorang kakek-kakek berambut putih yang disebut sebagai Seng Yao atau Tetua Seng, di mana Tetua Seng ini adalah salah satu dari 8 ketua agung Menara Pil. Cao Ying menyapa Shen Xiao penuh hormat beberapa saat sebelum kemudian Tetua Seng meminta para kandidat untuk ujian 5 klan besar untuk masuk ke dalam aula. Soyan berdiri dari kursinya ketika mendengar perkataan Seng Yao diikuti juga oleh 4 generasi muda klan lain, yang langsung menyita perhatian semua orang seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya ternyata bukanlah Cao Ying, yang mewakili klan Chao melainkan Cao Xiu, klan Dan diwakili oleh Dan Xuan. Klan Bai mengirimkan jenius terkuat mereka Bai Ying, sementara klan Qiu diwakili oleh seorang pemuda kecil bernama Qiu Jin. Masing-masing kandidat mulai memperkenalkan diri sampai di mana Soyan bersuara dan membuat Tetua Seng membelai janggut tertarik, karena memang Soyan adalah nama yang sering terdengar di wilayah Pil akhir-akhir ini mulai dari pertarungan dengan lembah sungai es sampai dengan pertentangan dengan klan Bai di Menara Cabang. Pernyataan Seng Yao itu turut membuat Bai Ying emosi mengingat betapa besar penghinaan yang diterima klan Bai atas perbuatan Soyan, namun Soyan sama sekali tidak memperdulikan ejekan Bai Ying membuat jenius klan Bai itu tersenyum dingin bertekad untuk ngasih paham Soyan karena sudah meremehkan klan Bai-nya. Seng Yao hanya geleng-geleng kepala melihat tempuran mental antara Soyan dan Bai Ying sebelum mengumumkan jika mereka akan segera memulai pengujian pertama, yaitu pengujian jiwa. Para generasi muda akan diminta untuk memasukkan kekuatan spiritual dalam piring jiwa di mana piring jiwa itu akan menilai kekuatan spiritual seseorang, dan hanya jika melampaui nilai jiwa di atas 400 lah para kandidat bisa dinyatakan lulus ujian pertama. Setelah selesai penjelasan peraturannya Tetua Seng memintai siapapun untuk maju dan mencoba pertama kali, di mana kandidat pertama yang mencoba adalah Qiu Jin dan berhasil mendapatkan nilai 707. Di depan semua orang Bai Ying mendapatkan nilai 785 diikuti kemudian oleh Cao Xiu yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 846. Baru setelah menyelesaikan pengujian Cao Xiu mempersilakan Dan Xuan dan Soyan untuk mengambil gilirannya sebelum dibalas dengan anggukan Dan Xuan. Ketika jenius klan Dan itu maju dan mendapatkan nilai 903 seluruh tempat sunyi saat semua orang melihat nomor merah darah di piring jiwa setelah Dan Xuan maju, di mana dengan munculnya nilai sebegitu besar sudah cukup menandakan bahwa jenius klan Dan itu akan segera naik tingkat menjadi alkemis tingkat 7 puncak. Pencapaian ini bahkan membuat Cao Ying cukup terkejut meskipun dia sudah tahu jika Dan Xuan memang tidak bisa dibandingkan dengan jenius klan lain pada tingkat yang sama. Nah sekarang Cao Ying mengangkat matanya untuk melihat kandidat terakhir yang belum melakukan pengujian alias Xiao Yan. Mata Cao Dan dengan kejam menatap punggung Soyan yang mulai melangkah ke atas plafon batu tempat piring jiwa berada sebelum meletakkan tangannya ke permukaan piring jiwa tersebut, dan merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk dari titik di mana tangannya menyentuh permukaan piring jiwa. Seng Yao memberikan penjelasan jika Soyan harus mendapatkan lebih nilai dari 785 kalau memang ingin meluluskan diri dari ujian, di mana nilai 785 itu diperoleh oleh Bai Ying selaku peringkat ketiga dalam pengujian pertama ini. Soyan mengangguk paham ketika menerima penjelasan Seng Yao sebelum memasukkan sejumlah kekuatan spiritual dalam piring, dan menciptakan semacam badai spiritual tidak terlihat di sekitar tubuhnya hingga membuat bahkan Tetua Seng mundur beberapa langkah, melihat ruang di sekitar Soyan yang terdistorsi. Dan Xuan, Cao Xiu,
Bai Ying dan Qiu Jin yang ada di depan lempengan batu juga mengalami perubahan ekspresi ketika mereka terdorong 10 langkah oleh kekuatan tak terlihat, sementara Cao Ying menunjukkan tatapan mempesona saat menangkap jika sepertinya Soyan akan menjadi orang paling menarik dalam pengujian 5 klan besar ini, dan benar saja apa yang diduga oleh Cao Ying karena tepat setelah badai spiritual melemah semua orang yang ada di ruangan hanya bisa melongok terkejut saat menengok ke arah piring merah di tengah aula, yang saat ini sedang menunjukkan angka 1395 di mana nilai ini 300 poin lebih besar daripada rekor Cao Ying ketika mendapatkan gelarnya sebagai penyihir klan Cao. Yezong mengepalkan tangannya semangat ketika melihat Soyan benar-benar menyelamatkan klan Ye sementara Xiao Yan baru memulihkan diri dari keterkejutannya saat memahami jika kekuatan spiritual Soyan telah mencapai level alkemis tingkat 7 puncak. Pencapaian semacam ini hanya bisa dibandingkan dengan Cao Ying yang menandakan bahwa Menara Pil telah menemukan kejeniusan iblis lainnya setelah sang penyihir yang lebih menakutkan lagi dengan persepsi spiritualnya yang kuat. Tetua Seng juga tahu jika sebenar-benarnya Soyan telah menekan kekuatan spiritualnya sendiri dan dia pun belum bisa memastikan kekuatan sebenarnya dari pemuda yang entah datang dari mana ini. Seng Yao mengusap janggutnya ketika mengumumkan jika pengujian pertama telah berakhir dan sekarang mereka akan bergerak ke tes selanjutnya yaitu kontrol spiritual. Beberapa saat kemudian Tetua Seng mengeluarkan logam hitam gelap dari cincin penyimpanannya, di mana logam hitam itu disebut sebagai manik penguji jiwa. Seng Yao akan menyebarkan manik pengujian jiwa ke langit-langit aula dan para kandidat harus mengambil sebanyak mungkin manik pengujian jiwa untuk menentukan tingkatan mereka. Dalam pengujian sesi kedua rekor ujian pengendalian spiritual ini masih dipegang oleh Cao Ying yang berhasil mengambil sebanyak 89 manik dan belum berhasil dipecahkan oleh siapapun selama bertahun-tahun. Tetua Seng meminta para kandidat untuk bersiap sebelum kemudian mengeluarkan sebuah lubang hitam pekat yang padat yang mengalirkan manik-manik logam hitam pekat seperti badai. Soyan dengan cepat membentuk semacam tangan spiritual tak terlihat untuk mengambil bola-bola hitam itu dan menggigil dalam hatinya saat merasakan jika logam spiritual itu memang jauh lebih berat dari penampakannya.